Halo semuanya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ibu harap selama pembelajaran seminggu dengan Ibu Indah, kalian bisa dapat menerima apa yang dijelaskan oleh Ibu itu. Bagaimana penjelasan Ibu itu, begitu juga penjelasan dengan Ibu. Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan materi tetap mengenai persamaan garis lurus. Kemarin kalian sudah membahas mengenai cara menentukan bentuk persamaan garis lurus dengan menggambar grafik pada koordinat atau bidang kartesius. Sebelum juga Ibu izin kemarin di beberapa kelas sudah Ibu jelaskan, dan Ibu harap ya penjelasan Ibu Indah kemarin bisa dapat kalian terima dengan baik. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai gradien atau kemiringan garis. Nah, berikut video penjelasannya. Ibu harap kalian betul-betul mendengar dan menyimak. Oke, selamat mendengarkan. Nah, sekarang kita sudah masuk di gradien. Ini merupakan bagian yang penting sekali, bagian dasar yang sangat penting di persamaan garis. Apa sih yang dimaksud dengan gradien? Nah, gradien adalah suatu kemiringan. Kemiringan suatu garis maksudnya ya. Biasanya lambangnya adalah M. Miring ya, mungkin miring ya. Jadi gradien adalah kemiringan. Nah, gradien itu cara mencarinya adalah tegak dibagi datar. Tegak dibagi datar. Ingat-ingat tegak dibagi datar. Contohnya, kalau misalkan kita punya di sini, ini adalah A. Berapakah gradien garis ini? Maka kita bisa melihat di sini tegaknya berapa? Tegaknya ini 2, Pak. Oke. Datarnya berapa? Datarnya 1. Berarti gradiennya adalah 2/1. Berarti 2 kan, 2/1 2. Selanjutnya, contoh lagi yang B, ini berapa ini? Nah, ini ada keterangan ini tegaknya berapa? Tegaknya kita hitung ini ke sini ya, gak sampai bawah ya. Karena segitiganya kan ini. Nah, ini ke sini berapa? 2. Terus datarnya berapa? 3 ya, 3 kan? Bisa dihitung 1, 2, 3. Nah, 3 kan? Berarti ini gradiennya adalah 2/3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini dihitung kotaknya ya, 1, 2, 3, maka ini 3. Oke, berikutnya. Nah, ini yang bawah, ini coba kalian amati tegaknya berapa? 1, 2, 3. Oh, 3, Pak. Terus yang bawah, yang datar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Pak. Berarti ini gradien kemiringan garis ini, garis apa ini? C, itu adalah 3/5. Next, berikutnya. Bagaimana kok ini panjang sekali? Nah, ini D kan? Ya, kita hitung. Ini berapa tegaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, kita tulis ini 6. Terus yang mendatar 1, 2, 2. Oh, berarti 6 bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti kita tulis gradien D adalah 3. Nah, mungkin ada yang tanya, loh Pak, apakah boleh saya mengambilnya itu nggak sampai bawah? Saya mengambilnya sampai sini saja, Pak. Boleh ya, karena kebetulan ini pas di pojoknya angka, jadi enak. Nah, ini pojok ini, coba ini berapa ini? Seret, ini ke sini berapa? 3. Ini ke sini 1 kan? Sama aja, sama-sama 3-nya kan? 3/1, sama-sama 3-nya. Jadi gitu ya. Contohnya yang A. Yang A ini masih, misalkan kita perpanjang lagi. Misalkan yang A ini saya akan perpanjang. Perpanjang lagi. Ya. Perpanjang sampai sini, apakah gradiennya tetap 2, tetap sama ya?
Karena ini kalau kita hitung dari tegaknya ini 4, ya ini ke sini 4, ini ke sini 2, 4 bagi 2, 2. Jadi gitu ya. Garis itu walaupun diperpanjang tetap gradiennya sama. Oke, next, semoga bisa dipahami. Berikutnya. Nah, sekarang tentang gradien positif dan negatif ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai terpotong informasinya, karena tadi ini merupakan lanjutan dari yang B tadi ya, jangan sampai hanya yang B saja yang dipahami, C juga dipahami. Yang C ini adalah tentang gradien positif dan negatif. Yang pertama, gradien atau garis yang condong ke kanan itu bernilai positif, contohnya ini. Jadi garisnya tidur ya, tidurnya ke kanan begini, miringnya ke kanan, atasnya ke kanan nih. Ini dia bernilai positif. Kemudian kalau dia condong ke kiri seperti ini, dia bernilai negatif. Jadi gitu, ini positif, ini negatif, itu garisnya. Contoh biar lebih paham. Nah, ini ada garis. Ini gradiennya berapa? Ya, kita hitung tegaknya berapa. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, 3/2. Nah, karena dia itu condongnya ke kanan, miringnya ke kanan, maka dia bernilai positif. Maka di sini tidak ada minnya ya, 3/2. Next. Nah, ini miringnya kemana nih? Ke kiri, maka dia pasti negatif. Terus kemudian kita cari tegaknya. 1, 2, 3. Oh, 3. Ini 1, 2. Oh, berarti 3/2. 3/2. Tapi karena dia condongnya ke kiri, maka dikasih min ya. Minnya itu yang di tengah. M sama dengan negatif 3/2. Boleh minnya di atas gini atau minnya di bagian, tapi yang paling bagus ya adalah minnya di tengah ya, itu kayak ini. Nah, itu penulisannya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya, contoh berikutnya biar lebih paham lagi. Wah, ini garis ini condong ke mana nih? Condong ke kanan, maka dia bernilai positif. Positif berapa? Ya kita hitung tegaknya berapa, datarnya berapa. Tegaknya berapa ini? Kalau saya ngambil dari sini kan boleh kan ya. 3/1 yaitu 3. Tuh. Ini juga sama tadi dengan soal yang tadi. Ini saya tambahin soal kayak gini, ini condong ke kiri kan ya, berarti pasti dia negatif kan ya. Ini tegaknya berapa? Tegaknya 1, 2. Oh, 2. Terus kemudian datarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 8. Berarti gradiennya adalah, karena ya ini kan 2/8. Karena miring ke kiri, maka dikasih min. 2/8 kalau dikecilkan jadi berapa? 1/4. Tuh. Nah, negatif 1/4. Oke, cukup menarik ya, masih bisa ditangkap ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gradien positif dan negatif, ini contoh lagi ya. Yang nomor 1, I1 ini gradiennya bernilai positif. Bagaimana cara kita mencari gradien kalau ada gambar seperti ini? Cukup kita amati pojok-pojok dari garis ini. Kita ambil titik ini B, titik ini G ya. Loh Pak, kenapa nggak ngambil dari sini? Kan kita nggak tahu ini berapa. Maka kita pilih yang pojok kotak ini. Oke, ini berapa ini? 1, 2, 3. Oh, 3. Ini berapa? 1. Berarti ini gradiennya adalah M sama dengan 3. Begitu ya. Selanjutnya yang I2. Kita pilih pojok yang mana Pak? Kita pilih, coba ya, amati yang pojok ada nggak? Nah, ini bisa mengamati dari sini sampai ini juga. Ini kan sama-sama pojoknya kan ya. Ini berapa ini? 1. Ini 1 kan. Kemudian ini berapa? 1, 2. Oh, 2. Karena condongnya ke kiri, maka dia bernilai negatif. Maka negatif 1/2. Oke.
Bisa dipahami ya? Next, berikutnya. Nah, sekarang kita ke D, rumus gradien. Suatu garis yang melalui dua titik. Sebelum kita masuk ke rumus, nah, coba kita akan coba menjawab soal ini tanpa menggunakan rumus. Jadi dasarnya harus bisa dulu ya, tanpa rumus. Jangan langsung dihafalkan rumusnya, percuma nanti walaupun hafal rumus tapi nggak ngerti apa itu. Oke, tentukan garis yang mulai titik 5,1 dan 2,7. Ini kalau kita nggak pakai rumus atau lupa rumusnya, maka kita akan menggunakan Kartesius ya. A 5,1 di sini, B itu adalah berapa itu? 2,7. Ini kalau kita hubung kayak gini. Ini condong kemana ini? Condong ke kiri, maka gradiennya pasti bernilai negatif. Saya pakai warna lain ya. Jadi merah terus, mungkin warna kuning. Berarti M sama dengan negatif. Negatif berapa? Ya kita hitung ini. Wah, ternyata kuning nggak kelihatan. Kita hitung tegaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6, nggak usah bawa lagi karena ini sampai sini. 6. Kemudian ini 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti ini negatif 6/3. Berapa? 6 dibagi 3 berarti min 2. Oke, bisa dipahami? Ini tidak pakai rumus ya. Berikutnya, nah, tentu ya, kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kalau misalkan angkanya besar, kita nggak akan mungkin membuat suatu bidang Kartesius, kelamaan nanti. Kalau datanya 100 atau negatif 1000, masa kita menggunakan Kartesius? Ya nggak bisa ya. Tentunya bagaimanapun kita tetap harus membutuhkan suatu rumus, meskipun dasar juga penting ya, dasar ini penting. Next, ini kita rumus ya. Rumusnya ini misalkan ada sebuah titik A sama B. Yang ini namanya S1, Y1, jadi satu. Ini namanya indeks ya, nama aja. S1 sama Y1, berarti yang satunya adalah X2 sama Y2. Oke, ini X1 kan, jadi yang mendatar kan X, yang ke atas kan ini kan sumbu Y, ini X. Nah, sekarang karena gradien itu ada tegak dibagi datar ya, berarti ini berapa ini tegaknya? Ya kita hitung ya. Tegaknya ini ke sini berapa ini? Berarti yang ditanya kan hanya ini ke sini saja kan? Nggak sampai ke bawah kan? Bagaimana cara mencarinya? Yaitu coba ini ke sini itu kan Y. Ini ke sini itu kan Y1, ini Y1, ini Y2. Berarti kalau mencari yang ini apa? Ya dikurangi aja kan, dikurangi Y2 dikurangi Y1. Oh, nggak ada ya. Ternyata nggak ada gambarnya. Saya hapus. Ini adalah Y2 dikurangi Y1. Yang bawah Pak, yang bawah juga sama. Ini ke sini adalah X2. Sementara ini ke sini adalah X1. Maka sisanya ini adalah pengurangan dari X2 dikurangi 1. X2 dikurangi X1. Karena gradien itu kan rumusnya tegak dibagi datar, maka Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini merupakan rumus dari gradien. Gradien suatu garis yang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah seperti ini, Y2 kurang Y1 per X2 min X1. Kalau kita menggunakan rumus ini sudah kita tidak perlu melihat gambarnya condong ke kiri atau ke kanan ya, karena ini pasti sudah sesuai. Contoh ya, contoh. Oke, contoh ini tentukan gradien yang mulai titik 3,10 dan 7,22. Caranya mudah banget, yaitu kita tinggal mengurangkan aja. Ini 22 dikurangi 10. Berapa 22 kurangi 10? 22 kurangi 10 ya 12. Kemudian ini 7 dikurangi 3. Berapa 7 kurangi 3? 4. Oke, berarti berapa ini?
3. Selesai. Jadi gradiennya ada 3. Itu ya. Atau kalau menggunakan rumus ya begini. Rumus. Nah, rumusnya kan Y2 min 1 X2 min X1. X1 itu mana? Y1 itu mana? Nih, kalau pakai rumus ya. Jadi, yang namanya X1 itu adalah ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Tinggal kita masukkan saja. Jadi, Y2-nya 22. Ya, 22 kali 10. 7 kurangi 3. Karena X2-nya 7, X1-nya 3. Udah, tinggal masukkan aja. 12 4, 3. Selesai. Sama kan ya? Ternyata hasilnya sama. Next, berikutnya nomor 2. Tentukan gradien garis sama titik 5,1 dan 2,7. Nah, ini juga begitu. Ini Y-nya 7. 1, ini kita kurangin aja ya. Jadi 7 kurangi 1. Berapa 7 kurangi 1? 6. Selanjutnya ini 2 dikurangi 5 berapa? Min 3. 6 dibagi min 3 berapa? Min 2. Selesai. Kalau pakai rumus, maka kita perlu rumus Y2 min 1 per X2 min X1. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y2-nya 7 dimasukkan ya. Y1-nya 1, kemudian X2-nya 2, X1-nya 5, tinggal dioperasikan. 6 bagi negatif 3, negatif 2. Ya, gampang ya. Ternyata persamaan garis itu mudah kok ya, kalau benar-benar diikuti dengan baik. Oke, selanjutnya contoh lagi biar lebih bisa ya. Tentukan gradien garis yang mulai titik min 2,8 dan 4,3. Atau kita pakai cara yang tadi ya, langsung saja, cara langsung itu langsung ini 3 dikurangi 8. Berapa 3 dikurangi 8? Negatif ya, negatif 5. Kemudian ini 4 dikurangi min 2. Ayo, ini ada min ya. Jadi 4 dikurangi min 2 berapa? Plus kan, jadi senyum. 6, berarti ini min 5 per 6. Tuh. Atau paling aman kalau bingung pakai rumus ya. Karena biasanya juga kalau ulangan kan diminta pakai cara, dan caranya pakai rumus. X1, Y1, X2, Y2. Masukkan aja rumusnya. Oh, ternyata rumusnya nggak ada. Oke, ada ya. 3 itu Y2, 8 itu Y1, 3 kurangi 8. Kemudian karena kebetulan di sini X1-nya itu min 2, maka terdapat min yang double, yang bertumpukan ya. Jadinya kayak gini, tumpuk ya. X2 min X1. Lah, X1-nya min 2, berarti ya 4 min 2. Jadinya plus. Jadinya 4 tambah 2 ya. Nah, min 5 per 6. Ini juga betul, ini sudah selesai. Atau biasanya kalau di buku ya minnya ditaruh di tengah, min 5 per 6 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 4 yang agak sulit lagi, yaitu kalau ada minnya lagi Pak, ini nggak masalah ya. Ini kita data dulu. Ini saya pakai rumus saja karena cara yang tadi kan saya yakin sudah bisa. X1 Y1, X2 Y2. Y2-nya min 31. Ini Y2 min 31. Dikurangi Y1, Y1-nya 5. Kemudian X2, X2-nya berapa? 2. X1-nya min 1, berarti double minnya, min 1. Nah, ini 2 min 1 ini kan jadi senyum ya, jadi plus. Maka kita bisa tuliskan, nah ini ya, min 31 min 5. Ingat-ingat, biasanya banyak yang bingung ini, Pak kok bisa min 31 kurangi 5 kok jadi min 36? Iya, karena min 31 min 5 itu bisa kita tulis, kita ubah jadi min 31 ditambah min 5. Jadi minnya tambah banyak. Jadi begitu ya.
Nah, saya harap semoga bisa dipahami. Kemudian ini, oh ya 3 ya, 2 tambah 1 kan 3. 3 negatif 30 bagi 3, maka jawabannya min 12. Oke. Selanjutnya nomor 5, contoh dari buku siswa. Semoga bisa dipahami karena ini agak sedikit sulit ya. Garis yang memiliki A min 2,3 dan B 2,P memiliki kemiringan. Kemiringan itu berarti M gradien. Ini M. Tentukan nilai P. Nilai adalah P. Bagaimana caranya? Berarti kita masukkan ke rumus ya. Ini mana ini rumusnya ini? M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 min X1. M-nya berapa? 1/2. Y2-nya berapa? Y2-nya ini kan Y2. Y2-nya adalah P. Y1-nya 3. Kemudian apalagi? X2-nya 2. Y1-nya min 2. Berarti double begini. Ini proses, berarti ini P min 3. Ini jadi senyum kan? 4. Nah, ini tentang P LSP. Ingat-ingat. Ini kita kali silang ya. Maka ini menjadi setengah dikali 4 sama dengan P min 3. Coret-coret 2. Bilangan berapa kalau dikurangi 3 sehingga 2? 5 ya, karena 5 kurangi 3 kan 2. Itu caranya. Atau kalau bingung pakai pindah ruas. Min 3 pindah ke sini jadi plus 2 plus 3 ya. Maka P sama dengan 5. Selesai. Jadi gitu ya, ini harus bisa PLSP waktu di kelas 7 ya, pindah ruas, kali silang dan sebagainya. Next, berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini merupakan soal sedang ya. Sulit ya, lumayan sulit ini. Karena di sini ada hanya ada dua, variabelnya ada 2. Nah, di sini ada H di sini, ada H di sini. H di sini. Nah, ini bagaimana caranya? Yang jelas ini pakai rumus, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Gradinya negatif 1/4. Berapakah jawabannya? Itu untuk bagian yang pertama ini semoga bisa dipahami. Tarik ses semongko. Mantap. Mantap.